Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan pendidik yang berbahagia, mari segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita ini kita senantiasa syukuri, selain dengan mengucapkan hamdalah, juga dengan selalu positif dan aktif untuk mengembangkan diri, mencari ilmu baru, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Rekan pendidik yang berbahagia, menjelang penilaian akhir semester ini, tentunya kita disibukkan dengan segala persiapannya, mulai dari pembuatan kisi-kisi, pembuatan soal-soal, dan juga piranti untuk mengakses atau menilai belajar anak didik kita, utamanya saat kita masih harus melakukannya secara daring. Ada beberapa yang kita bisa pilih, ada beberapa yang kita bisa lakukan, misalnya dengan menggunakan aplikasi e-learning madrasah dari Kemenak RI. Juga kita bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan Google Classroom, atau yang lain. Namun dalam video ini kita hanya akan fokus berbagi cara membuat penilaian dengan menggunakan e-learning madrasah. Baiklah, mari kita ikuti setiap langkah-langkahnya. Baik rekan pendidik yang berbahagia, untuk langkah pertamanya adalah kita membuka browsernya ya. Nah, di sini ada banyak browser, tapi kita bisa milih salah satu saja. Dalam hal ini kita akan coba membuka dengan menggunakan Google Chrome. Nah, untuk alamat IP-nya ini tergantung kepada madrasah masing-masing. Ini kebetulan kita sudah membuka untuk alamat IP atau alamat web dari e-learning madrasahnya. Baik, setelah kita membuka dialog ini, yang perlu kita lakukan adalah memasukkan username. Username biasanya adalah berupa nomor NUPTK-nya. Kita masukkan, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita login ke e-learningnya. Oke, nah ini dia, kita lewati saja. Berikutnya yang kita harus lakukan adalah jangan lupa setiap pagi nanti pada saat pelaksanaan kita untuk melakukan absensi. Ini untuk guru ya, kita melakukan absensi. Nah, kita langsung saja untuk pembuatan soal penilaian akhir semesternya. Kita buka salah satu kelas. Di sini misalnya ada beberapa kelas online. Di antara kelas-kelas online kita seperti ini contoh dari kelas yang saya punya. Kita bisa pilih salah satu saja. Misalnya adalah kelas 9A untuk bahasa Inggris. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah kita mencari, ini kita scroll ke bawah, kita mencari CBT, menu CBT-nya. Nah, kita klik CBT. Baik, setelah kita klik CBT ini, maka yang kalau sudah ada seperti ini, maka kita bisa hapus atau kita bisa buat ujian CBT baru. Kalau untuk saya ini kebetulan ini adalah contoh, jadi kita hapus dahulu. Kemudian kita buat ujian CBT baru. Baik. Untuk jenis ujian kita pilih penilaian akhir semester. Kemudian untuk nama ujian CBT-nya misalnya kita menuliskan ini penilaian akhir semester atau PAS bahasa Inggris kelas 9 semester ganjil 2020-2021. Ini adalah nama ujian CBT-nya. Kemudian waktu mengerjakan ujian tergantung kepada mapel masing-masing. Ada yang berdurasi 120 menit, ada yang berdurasi 90 menit. Jadi kalau 90 kita ketikkan 90, 120 juga 120 menit. Kemudian tanggal mulai ujian. Kita perhatikan untuk tanggal ujiannya. Jadi apabila terjadwal pada hari ketiga, yaitu berarti tanggal 3 Desember, tanggal 3 Desember atau tanggal 2 Desember. Kemudian kita memulai tanggalnya ini sudah, kemudian jamnya. Jam memulai ujiannya jam berapa? Jam mulai ujiannya adalah jam 7. Tapi batas akhir ujian adalah batas akhir anak didik atau peserta ujian untuk login atau mulai mengerjakan. Maka kita kasih batasan saja tiap hari itu tanggal 2 tetap, kemudian jamnya misalnya jam 12 siang. Jadi anak bisa mengerjakan, itu batas akhir mulai mengerjakannya adalah jam 12 siang. Kemudian
Tetapi walaupun anak memulainya misalnya jam 12 siang, maka waktunya tetap 120 menit. Kalau sudah seperti ini, maka kita buat soal ujiannya. Kalau sudah sampai di paling bawah, acak soal iya, aktifkan ujiannya iya, kemudian kita klik buat soal ujian. Rekan pendidik yang berbahagia, di menu buat soal ujian akan ada tampilan seperti ini, ya, tampilan untuk pertanyaan ke-1 misalnya seperti ini. Maka yang kita bisa lakukan adalah nomor urutnya nomor 1 tetap. Nanti kemudian pilih jenis soalnya. Kita bisa memilih di antara sekian banyak pilihan ini tergantung kebutuhan kita. Apabila kita menghendaki untuk pilihan ganda, maka kita klik pilihan ganda. Setelah kita klik pilihan ganda, di sini ada soal untuk bodi soalnya di sini. Kemudian ini adalah opsi jawabannya, kita ketikkan di sini. Kemudian opsi jawaban B-nya di sini. Kemudian C di sini, D di sini. Kalau ini ada E, maka karena kita hanya sampai pada D, maka kita kosongi saja untuk opsi jawaban E. Kemudian kuncinya kita masukkan di sini. Ada kita pilih, tidak usah diketik. Jadi di sini kita bisa memilih kunci jawabannya yang benar adalah bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, ya. Apabila kita menghendaki kunci jawabannya ada di pilihan atau opsi B, maka kita klik D. Bobot nilainya ini tergantung kepada jumlah soalnya. Apabila soal rekan pendidik semuanya adalah misalnya 25 soal, untuk mendapatkan nilai 100, maka bobot nilai dari tiap-tiap soalnya kita ketikkan 4. Ya, kita contohkan saja, misalnya kita ambil dulu contoh soal. Di sini misalnya ada soal nah ini dia. Saya sudah membuka contoh soalnya, maka kita bisa copy ini. Kita bisa mengkopinya di blok seperti ini, di Ctrl C, ya, di Ctrl C atau di klik kanan begini, copy. Kemudian habis itu kita kembali ke sini. Ya, kemudian kita bisa paste atau Ctrl V begitu. Ya, di sini akan muncul soalnya. Kemudian kita copy lagi, kita kembali ke naskah ujiannya tadi yang kita sudah buat. Cara memindahkan dari tampilan ini ke tampilan yang di Word, maka lebih cepat adalah dengan menekan Alt di keyboard dan juga tab secara bersamaan. Nah, di sini akan kita bisa pilih yang sini, kemudian kita kopikan ini, kita blok begitu, kita kemudian Ctrl C lagi, kemudian di sini kita masukkan, kita paste. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau seperti ini kita oke saja, Ctrl V. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Ini hanya contoh saja. Insya Allah nanti kita akan hanya berikan 1 atau 2 soal saja. Kemudian jawaban yang C-nya adalah ini, kita copy lagi, Ctrl V lagi. Kemudian di sini juga begitu. Untuk yang D-nya kita copy, kemudian Ctrl V. Nah, di sini sudah dibantu bahwa jawabannya adalah A, maka kita pastikan di bawah bahwa kunci jawaban adalah A. Kemudian tadi sudah bobotnya adalah berupa 4, ya. Kita klik tambah soal. Oke. Kita sambil menunggu. Nah, ini dia, sudah kita menginjak ke soal nomor 2. Nanti di navigasi soalnya di atas ini nanti akan ada pertambahan nomor untuk jumlah soal yang telah kita buat, tergantung pada jumlahnya. Kalau sudah seperti ini, tetap kita ulangi langkah yang soal yang pertama tadi, yaitu kita memilih jenis soal untuk soal nomor 2, yaitu pilihan ganda. Sama juga dengan yang langkah yang pertama, kita buka soalnya lagi, kemudian kita mengcopy ini, ya, kita copy dengan Ctrl C seperti itu, kemudian kita Ctrl V. Baik, kita tata lagi karena tampilan yang biasanya dari ini dia, ini dari Word itu apabila kita pindahkan ke Google Form itu ada perubahan, sehingga kita harus mengeditnya dahulu. Baik,
tidak apa-apa. Anda sebenarnya juga bisa melakukan apabila tidak mau mengetik soal atau soal berupa gambar, maka Anda bisa menggunakan snipping tool, kita crop begitu, kemudian kita jadikan gambar, kemudian nanti kita di sini kita masukkan gambarnya, ya. Tapi ini sementara kita masih menggunakan tulisan atau ketikan, ya. Sama juga dengan yang tadi yang kita sudah dilakukan pada soal nomor 1, kita copy lagi, kita Ctrl V lagi, kemudian sama, ya seperti ini, sampai pada soal yang terakhir nanti, ya. Oke, pilihan jawaban ini. Oh maaf, tadi ada yang terlewat untuk yang B-nya. Oke, tidak apa-apa, kita masukkan ke sini, tidak apa-apa. Kemudian pilihan jawabannya tadi adalah well done, congrats. So, jawabannya adalah A. Bobot nilainya 4. Kenapa 4? Tadi sudah kita bahas bahwa karena soalnya jumlahnya 25, maka tiap soal punya bobot 4 untuk bisa mendapatkan nilai 100. Kita tambahkan soalnya. Kita klik tambah soal. Ya, sambil menunggu. Nah, ini tergantung kepada koneksi internet, ya. Jadi, atau tergantung juga kepada kemampuan server nanti untuk menerima uploadan data yang kita sudah buat. Nah, ini sudah tertampang di sini, ada 1, 2, dan 3. 3 adalah tampilan yang sedang kita buka. Maka nanti urutan ini soal nanti sama dengan cara pembuatan soal nomor 1 dan nomor 2. Apabila sudah selesai, maka rekan pendidik bisa menyimpan dan menutupnya dengan cara mengklik simpan dan tutup. Tetapi sebelum itu, sebenarnya ada cara yang lebih ringan, lebih cepat, lebih mudah. Tetapi cara yang cepat atau lebih mudah di e-learning ini pun bukan tanpa usaha, karena apabila kita misalnya menggunakan menu yang keempat, yaitu menu import soal ini, bisa kita klik saja. Maka di sini nanti Bapak dan Ibu guru itu harus mendownload template dahulu, karena template atau ruang yang akan kita masukin soal-soal itu harus sesuai dengan template yang ada di e-learning madrasah. Misalnya kita download dahulu template-nya. Nah, di sini kita buka saja. Contoh template-nya seperti ini. Ya. Enable editing. Nah, seperti yang Ibu dan Bapak dan juga rekan-rekan pendidik yang berbahagia lihat di sini di tampilan layar. Ini contoh soal saja. Nanti Ibu dan Bapak bisa mengganti soal-soal ini. Ini detail saja, tidak apa-apa. Anda bisa menggantinya dengan soal. Terus kemudian opsi jawabannya juga sama, begitu. Kemudian nanti ini kita simpan. Opsi E-nya kosong karena ini nanti tidak ada apalagi untuk yang MTS, insya Allah nanti tidak ada pilihan jawaban E. Sehingga nanti yang diisi hanya A, B, C, dan D. Kemudian pilihan jawabannya juga yang betul, nanti kunci jawabannya kita ketikkan A atau B atau C dengan huruf besar semua. Apabila ini sudah selesai, nanti kita simpan dan nanti kita akan kita kembali lagi ke sini. Kita akan upload apabila Ibu dan Bapak sudah menyelesaikan soalnya tadi yang sudah diketikkan di dalam template, maka kita bisa import soal. Nah, import soal ini kita harus memilih file dahulu. Kita klik choose file. Nah, file yang mana? File yang kita sudah download, yang sudah kita isikan tadi. Misalnya kita klik klik ini. Maka kita open. Nah, di sini akan muncul soalnya. Kemudian nanti kita klik import soal. Maka secara otomatis, maka soal-soal yang Ibu dan Bapak sudah ketikkan di dalam template yang sudah disediakan, ya, itu akan secara otomatis masuk ke dalam form pembuatan soal ujian ini. Ya, jadi seperti itu. Jangan lupa apabila kita sudah selesai untuk membuat soalnya dari mulai nomor 1 sampai nomor terakhir, maka kita klik simpan dan tutup.
Kemudian ada tulisan peringatan, apakah Anda yakin menyimpan CPT ini? Kita klik OK. Baik. Setelah OK, maka kembali ke daftar CPT dari kelas 9A ini. Jadi kelas yang kita buat tadi. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, ini di sini setelah kita tuliskan tadi ada nama CPT-nya, kemudian di sini ada jumlah soalnya. Jumlah soal ini tergantung kepada jumlah soal yang kita sudah input ya. Jadi apabila kita memang sudah selesai pada 25 soal, maka nanti di sini akan muncul 25 soal. Waktunya juga sudah jelas, mulai pukul ini sampai pukul ini. Kemudian ada tokennya nanti. Token ini sifatnya secara otomatis muncul, nanti bisa kita tidak perlu lagi juga untuk menyampaikan kepada peserta didik kita, karena nanti anak-anak yang sudah terdaftar dalam kelas kita nanti bisa secara otomatis untuk bisa masuk ke CPT kita dan mengerjakan soal-soalnya. Nah, di sini ada menu yang ini icon di sebelah sini, yang paling kiri ini. Di sini ada tulisan simulasi ujian. Jadi sebelum kita memberikan soal ini kepada anak didik kita, maka kita bisa mensimulasikan ujian kita. Apakah ada soal-soal yang tidak muncul di dalam CPT kita? Maka nanti kita setelah kita cek semuanya ada, kita pastikan ada, maka kita bisa menyampaikan kepada peserta didik. Apabila belum, maka kita bisa mengedit CPT-nya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di sini ini hasil CPT setelah 1 hari siangnya, misalnya pada saat pelaksanaan CPT atau pelaksanaan penilaian akhir semester, maka kita bisa merekap anak-anak kita, anak-anak didik kita yang mengerjakan dengan nilai berapa, hasil berapa. Jadi seperti itu ya. Kemudian analisis soalnya juga kita bisa secara otomatis kita bisa klik apabila sudah terkerjakan oleh anak didik kita. Ya, baik, berikutnya jangan lupa apabila kita sudah pastikan bahwa soal CPT kita tadi setelah simulasi bisa dikerjakan dan tidak ada soal-soal yang terlewatkan atau hilang, maka kita bisa mengcopy CPT kita ini ke semua kelas yang kita ajar. Kita klik kelas online misalnya di sini. Nanti ada, atau di forum madrasah, kita klik di forum madrasah ini. Nah, di sini dari CPT ini nanti kita bisa mengcopy. Jadi kita copy kelasnya ini, kita jangan lupa copy kelasnya ini. Kemudian yang kita copy apa? Yang kita copy adalah soal ujian berbasis CPT ini. Jadi yang lainnya centangannya dihilangkan. Seperti ini. Jadi yang kita copy hanya soal ujian berbasis CPT-nya saja. Kita copy ke kelas online apa? Kita klik ini, kita pilih ke kelas B misalnya. Dan langkah ini nanti kita lakukan satu kelas demi satu kelas. Jadi satu kelas. Kita copy, klik. Mohon periksa kembali, jangan sampai salah melakukan copy kelas. Apakah Anda yakin? Karena kita sudah pastikan bahwa yang kita copy adalah soal ujian berbasis CPT-nya, maka kita klik OK. Baik, sudah. Nah, ini sudah langsung menuju ke kelas B. Apabila nanti kita klik CPT-nya, secara otomatis di sini CPT-nya ini adalah sudah ada masuk ke kelas B. Ya, kita ke tampilan kelas lagi, maka kita klik copy kelas lagi. Dari kelas B ini tadi yang kita copy sama, yaitu soal berbasis CPT ini yang dicentang hanya yang nomor 5, dan kita pilih kelasnya, misalnya kelasnya karena sudah A sudah, maka kita ke yang C. Hal ini kita lakukan satu kelas demi satu kelas. Baik, kita coba lagi, satu lagi. Baik, nah sekarang kita masuk ke kelas C. Di sini nanti kita pastikan bahwa CPT yang pas tadi sudah masuk di sini. Nah, untuk tanggal dan harinya sama, insya Allah sama. Untuk soalnya sama semuanya. Nanti apabila Ibu dan Bapak dan rekan pendidik yang lain untuk bisa ngecek satu-satu, bisa Ibu dan Bapak lakukan untuk simulasi di tiap kelas yang kita sudah buat CPT-nya.
Baik itu Ibu dan Bapak, rekan pendidik yang berbahagia yang bisa kami sampaikan. Semoga pelaksanaan penilaian akhir semester ini berjalan dengan lancar. Apabila Ibu dan Bapak dan juga rekan pendidik yang lain itu ada kendala, bisa dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan kepada tim IT di madrasah masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.